Selamat malam, selamat malam Bu Endang, Malam, Mas. dan selamat malam semua sahabat Kata Hati dimanapun berada. Oke, Alhamdulillah malam ini kita bisa ketemu lagi di acara Ruang Rasa dengan tema Lions Gate Portal. Oke, terima kasih juga karena dalam waktu yang singkat teman-teman masih bisa merespon undangan kita dan ini menandakan teman-teman itu apa namanya punya kepekaan lah ya terhadap hal-hal sesuatu yang mau kita bicarakan malam ini. Semoga malam ini bisa menjadi manfaat buat kita semua dan juga apa namanya istilahnya eh, waktu yang kita luangkan, yang teman-teman luangkan itu tidak sia-sia. Oke, ini saya baca mulai laporan ya. Terima kasih nih semuanya dari Singapura, dari Lubang Buaya, dari Surabaya, Alhamdulillah, Fatona dari Bandung. Oke, semuanya silahkan ditulis saja. Eh, Sekaligus juga mungkin kalau mau doanya apa di situ ditulisin. Karena biasa kalau kita kumpul, niat-niat kita juga kita satukan. Dan malam ini dengan tema Lionsgate Portal, semoga doa-doa teman-teman semua eh, terkait dengan apapun yang menjadi harapannya bisa terkabul dengan mudah, dengan cara yang menyenangkan. Amin. Amin, amin, ya Robbal Alamin. Baik, Bendang dan teman-teman. Jadi, eh, tema malam ini adalah Lionsgate Portal dan menarik sekali karena eh, hal ini akan terjadi besok kalau nggak salah sampai tanggal 12. Sebenarnya sudah terjadi beberapa waktu yang lalu eh, dan fenomena-fenomenanya eh, mungkin bisa dicek juga atau bisa dirasain ya. Kalau ada siapa misalnya ya yang eh, ada gini aja lah ya. Ini kan nanti saya jelasin kenapa kita perlu membahas hal-hal seperti ini atau ikut diskusi di dalam tema-tema seperti ini ya. Karena pada dasarnya hidup itu bukan cuma yang ada di depan mata kita dan kelihatan dan kemudian masuk akal bahasanya, lalu kemudian itu aja yang kita pelajari. Nah, malam ini eh, ruang rasa eh, juga termasuk WIH atau Waktu Indonesia Healing yang kita lakukan itu untuk nemenin teman-teman bisa menyadari hidupnya secara lebih utuh ya. Eh, jadi ibaratnya sebelum saya jelasin ya, gitu tuh. Lu kan makan eh, rela, gak sama pakai HP. Oke. Ya. Nah, ada yang baru mempelajari hal ini, ada yang sudah lama dan semua kita ketemu di sini untuk kita samakan eh, pemahaman kita sehingga kita bisa melangkah lebih baik ke depan. Ya. Jadi hidup itu harus komplit. Ada luar, ada dalam, ada atas, ada bawah. Ya. Ada yang kelihatan dan nggak kelihatan. Maksudnya nggak kelihatan itu yang bisa dirasa. Nah, Kata Hati Institute itu dari dulu, sejak tahun akhir 90-an kami selalu mendorong menggunakan yang namanya hati, yang namanya rasa sebagai sebuah kecerdasan yang dititipkan atau yang ditanamkan oleh Sang Pencipta, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya kita bisa hidup menjadi lebih utuh. Nah, termasuk hal-hal yang malam ini kita bahas, ya. Nah, misalnya kalau terkait dengan Lionsgate Portal ini, ada yang ngerasain misalnya nggak tahu kenapa berapa hari ini nggak ada hujan, nggak ada angin, nggak ada sebab misalnya, kemudian pegel-pegel nggak jelas gitu ya. Apa sih nih kok aku nggak capek tapi badan rasa capek banget gitu kan. Eh, Kayak gitu atau lebih sensitif gitu ya. Ada sesuatu yang kayaknya mau muncul nih dari dalam tapi belum ketemu nih kata-katanya apa juga nggak tahu. Ini ini udah lama terekam maksudnya pola-pola Lionsgate portal yang memang terjadi setahun sekali. Ya, setahun sekali pada saat bintang Sirius itu eh, dia inline dengan yang lainnya sehingga portal
semesta terbuka ya. Nah, jadi siapa coba sakit kepala atau punya perasaan-perasaan yang nggak bisa dijelasin ya, atau dapat ilham-ilham apa dan lain sebagainya ya. Eh, Lebih sensitif juga bisa dan malam ini kita coba duduk bareng, kita hadir dalam sebuah momen yang langka sebenarnya karena fenomenanya ini Lions Gate Portal ini eh, apa namanya setahun sekali ya. Nah, so mempelajari alam ya. Jadi kalau udah baca buku saya eh, karakter 360, saya menyampaikan adanya yang namanya GPS ya. Jadi malam ini mempelajari hal ini kayak mempelajari GPS. Nah, GPS itu ada dua ya, seperti kaki kita ada dua, kaki kiri dan kaki kanan. Semua logika otak kita itu diibaratkan kaki kiri. Mikir, gerak, mikir, gerak, mikir, gerak, mikir, gerak gitu ya. Mencapai sesuatu itu pakai kaki kiri. Nah, pakai kaki kanannya ini pakai hati, ini ngerasain langkah saya, pikiran saya, rasanya enak apa enggak, benar apa enggak, dan lain sebagainya. Nah, GPS atau kaki kanan ini biasanya kurang dioptimasi, sehingga langkah-langkahnya banyak, tapi bisa mungkin jadi salah, atau langkah-langkah banyak, tapi juga banyak yang tidak tercapai atau capek. Nah, GPS itu ada dua, yang satu namanya Google Positioning System untuk kita mencari arah, mencari langkah, melakukan langkah. Nah, Lionsgate Portal itu kayak GPS, yang satu namanya God's Positioning System. Karena Tuhan menciptakan alam semesta, sudah ada sistemnya, lalu di dalam semesta itu diciptakanlah kita yang harapannya disuruh membaca juga, suruh ikro juga. Di alam ini ada apa yang bisa dibaca. Nah, so kita mau pelajarin itu. Lionsgate Portal namanya, ya. Itu di mana Sirius itu namanya Sirius ya. Bintang Sirius itu matahari ya, matahari spiritual disebutnya juga. Dia makhluk sebenarnya seperti semua makhluk di alam ini, apa gitu pohon atau apa. Sebenarnya mereka semua bicara, semua memberikan kita input setiap kali kita berjalan kalau kita mau membaca ya. Nah, misalnya kalau anak yang suka naik gunung atau teman-teman yang suka naik gunung, itu kan berasa ya. Kalau naik gunung itu ada apa, ada rasanya kayak gimana. Nah, lalu rasa-rasa itulah yang kemudian membuat kita hati-hati. Benar nggak? Ya. Dan kalau sudah sering naik gunung, maka kehati-hatian itu akan dibawa ke tempat kerja. Nggak boleh begini, harus begini, dan lain sebagainya. Jadi kita menyikapi hidup itu sesuai dengan apa yang kita baca di alam. Nah, sama juga bintang itu sebenarnya kalau dibaca nanti dia menimbulkan ke kita semacam arah, langkah, dan kehati-hatian. Apalagi Lionsgate ini, karena Lionsgate itu ibaratnya gampangnya uh, bintang yang namanya matahari spiritual. Matahari spiritual itu artinya matahari bintang yang sifat dia itu kayak ngejagain, atau dia itu kayak menjadi pemandu arah kebaikan ya, kebersyukuran, kebahagiaan, keikhlasan. Dia istiqomah banget itu, sehingga ribuan tahun orang bisa membaca itu ya. Orang-orang cerdik pandai dari dulu bisa membaca, oh bintang ini dia menjaga ini, menjaga sifatnya ini, maka kemudian terjadi apa, buku lah di semesta yang perlu kita baca. Nah, Sirius ini sebenarnya jatuhnya ke kita itu jadi kayak pemandu hatinya kita. Sehingga malam ini kalau dia lagi ngasih tahu bahwa dia sedang siap 4 hari ke depan, inilah saatnya ibaratnya untuk zikir yang banyak, untuk berbuat baik juga, ya, dan lain sebagainya. Karena itu kita kumpulin teman-teman supaya bisa memanfaatkan gerbang yang terbuka ini, ya. Nah, jadi seperti itu kira-kira. Nah, nanti dia inline-nya itu sama bintang Leo namanya ya. Nah, bintang Leo itu keberanian.
Nah, keberanian apa? Nah, inilah keberanian yang kita perlu munculin juga. Kita harus berani apa? Ya, bukan cuma sekedar berani, tapi misalnya berani bahagia, berani ikhlas, berani syukur, berani nggak ngeluh, berani berkorban, ya, kayak gitu. Yang mana kalau nggak tahu gitu, ngapain sih berkorban? Gue udah capek banget gini, 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 gini. Ya, ya gitu. Nanti dia jadinya capek, ya. Nah, padahal kita semua malam ini harapan saya kita juga semakin menyadari apa peran kita sebagai khalifah, ya, yang harus bisa memimpin diri, ya. Dan malam ini kita belajar dari bintang Sirius, bintang Leo, dan angka yang muncul atau angkanya itu Infinity 88, ya, karena tanggal 8 bulan Agustus itu alur Tuhan yang maha segalanya, ya. So itulah yang kita mau tap in, kita mau akses supaya kita bisa ketemu sama frekuensinya, ya. Nah, so ini penting dan saya terima kasih sama teman-teman juga sekali lagi karena emang ini yang kita mau dorong supaya kita punya diskusi itu nggak cuma ngurusin yang sehari-hari terus gitu ya, yang bikin pusing, bikin lelah, segala macam. Dan justru percakapan kayak gini, insya Allah nanti akan nguatin kita, ya, nguatin kita, dan kemudian nanti hasilnya juga lebih baik. Nah, ada yang nanya nih, misalnya, kenapa sih kita mesti repot-repot ngurusin bintang, portal, Sirius gitu, cahaya segala macam gitu ya. Emang gue dapat apa gitu kan? Apa emang bisa gue bisa sembuh dari luka gue? Apakah bisa gue dapat rezeki dari situ dan lain sebagainya? Dan itu wajar, ya. Karena itu hidup yang pakai kaki kiri doang, pakai Google positioning system doang, ya. Kita biasanya hidup di tanah yang udah lama diajarin eh, buat cuma percaya sama yang bisa kita logikain. Jadi, jadi kalau yang nggak ada bentuknya, yang kejauhan kayak gini kayaknya nggak penting, ya. Kalau nggak langsung ngasih cuan, nggak langsung bikin karir naik, kayak dianggap buang waktu gitu ya. Nah, tapi justru itulah kenapa hidup kita jadi kosong, tidak ada makna, ya. Jadi kita punya gadget canggih, tapi nggak punya arah. Ya. Nah, Sirius ini nanti ngasih arah. Percakapan tentang ini akan ngasih arah. Kita sibuk ngumpulin semuanya, tapi hati kita nggak punya cahaya yang bisa nerangin jalan di rumah, di kantor, diri sendiri. Kayak tadi saya lihat kalau nggak salah ada yang komen gitu ya. Saya pengen sentuh atau saya pengen sapa kalau ada di sini, mudah-mudahan beliaunya dia cuma bilang gini, capek ah lah, apa? Capek lah. Gimana Bu? Saya sempat ngomong ya, capek ah ngikutin standar lo, katanya gitu ya. Mungkin karena postingan saya seperti apa, dia sampai ini kayaknya anak kecil gitu ya, tapi dia bilang, capek ah ngikutin standar lo, ya. Karena pengennya standar yang rendah-rendah aja, yang kayak tadi gitu semua, ya. Nah, makanya itu kita ada di sini bukan buat ikut-ikutan tren spiritual, bukan buat nyembah bintang apalagi, tapi buat nanya ke diri sendiri. Ya, kalau semesta sebesar ini Allah ciptakan punya timing buat ngebuka gerbang, gitu ya, yang udah ribuan tahun dibaca. Kapan terakhir gue buka gerbang hati gue? Itu pertanyaannya. Kapan timingnya? Mau nunggu kapan? Nah, Sirius itu serius banget. Dia selalu buka gerbang dan selalu ngejaga itu message bahwa sekarang waktunya untuk sadar, gitu ya. Nah, jadi malam inilah harapannya kita bisa selaraskan hati kita, bisa buka hati kita, bukan soal ngerti perbintangan, tapi ngerti getaran hidup, ya, bukan soal teori, eh, tapi rasa bahwa kayaknya sekarang di tengah kehidupan yang seperti ini, gua perlu tetap bersih, ya. Gua nggak tergoda sama yang aneh-aneh. Karena tadi percakapan ini, aduh, saya juga seru. Saya nggak pengen nakut-nakutin, tapi percakapannya makin kesini makin seru. Di, di meja-meja makan lah gitu ya. Tadi saya ngobrol cuma, ini ada nih yang lagi mau cuci uang katanya. Ada yang punya tanah apa-apa gitu. Teman baik, teman orang baik-baik gitu ya. Tapi
cuci uang untuk beli tanah yang apa atau apa itu kayaknya wajar. Emang salah gitu. Ya nggak tahu juga, saya nggak mau nyalain, tapi kayaknya itu baru tahun ini saya dengar ya di kafe percakapan umum santai aja. Ada teman gue yang mau cuci uang nih. Siapa yang punya ini? Ya Allah, kayak cucian kotor gitu. Siapa yang punya mesin cuci? Cucian gue kotor. Wajar nggak sih? Saya nggak tahu deh. Nah, itulah. Kalau kita nggak punya kekuatan untuk bersih, terus kita gimana ke depan? Hidup gimana? Anak kita, cucu kita gimana ke depan? Nah, jadi kalau ada momentum kosmik, kita nggak ikut-ikutan, ya. Kita cuma ikut nyambung, pakai rasa, ya. Karena ini kayaknya eh, bisa connect nih malam ini, ya. So harapannya, yuk kita buka hati kita, hadir penuh. Mohon maaf kalau ada yang sambil nyetir ya nggak apa-apa. Tapi mungkin kalau ada yang sambil apa, ke distract apa, saya kira coba kita letakkan sebentar, kita fokus sebentar di sini kan nanti juga ada latihan-latihannya ya untuk menyelaras gitu. Eh, Katakanlah dalam hati malam ini ya, Bismillahirrahmanirrahim gitu. Bahwa saya, ya Allah, aku siap membuka hatiku untuk menerima cahayamu. Ucapkan itu, ya. Anda nggak percaya, Anda percaya, terserah. Tapi kayak tadi, Sirius udah buka, Sirius sudah serius. Dia istiqomah ribuan tahun, jutaan tahun ngasih kode aku buka portal, bahasanya gitu kan. Untuk apa? Ya untuk masuk, untuk naik kelas. Ya. Nah kita seriusin dikit juga gitu kan, bahwa ya Allah aku siap hadir untuk menerima cahayaku, cahayamu. Tungguin aja gitu, biarin aja gitu. Ya. Nah, jadi yang gitu kita bisa bikinlah afirmasi itu, pembuka bahwa aku hadir untuk melepaskan yang lama dan menerima getaran hidup yang baru. Oke. Setuju nggak? Setuju nggak? Semua ya? Hmm. Semua jalanin, karena teman-teman inilah portalnya, keempat kekuatan yang sadar untuk menjadi cahaya-cahaya penerang. Ya, karena kan Indonesia gelap katanya. Bukan Indonesia aja, dunia gelap. Nah, kita cukup tahu, oh gelap, oke, gue nggak boleh ikut gelap. Ya, kalau nggak tadi, ya mainannya jadi yang kayak gitu. Nah, so kita masuk nih ya, ke sesi tentang apa namanya, tentang hal ini ya, mengakses atau menyelaras namanya. Jadi tema manusia sekarang, teman-teman, itu bukan gimana caranya apa. Nggak tahu gimana caranya, pokoknya kuncinya namanya selaras. Ya ini sahabat saya udah lama, dia insight-nya atau intuisinya kuat juga. Kalau ada yang tahu namanya Rani Badri Khalid Kalyanda, Soul of Speaking, mungkin ada sebagian dari teman-teman dari sana di sini. Beliau selalu apa-apa selaras dari dulu. Nah, itu memang kuncinya. Selaras itu kadang-kadang lari lebih cepat, kadang-kadang dia harus melambat, memperlambat diri. Padahal gue harusnya bisa cepat, ya. Cuma kalau gue cepat, nanti yang ke depan ketabrak gue dan lain sebagainya. Nah, dia ngejaga itu, ya. Nyelaras. Yang main gamelan tau lah, nyelendro, nyamain ketukan sebelah sama sebelahnya. Ini tolong teman-teman di kantor, di rumah, sama orang-orang teman terdekatnya, meskipun kita kadang-kadang nggak selalu bisa sukses, apa namanya, melayani atau ngerti, tapi please jangan give up untuk menyelaras, ya. Kalau kata Pak Prabowo dari keliling-keliling dunia kemarin, dia ditanya Indonesia apa ininya, peribahasanya itu kan dia bilang 1.000 teman itu terlalu sedikit dan satu musuh itu kebanyakan. Itu tepat banget juga ya. Semua harus kayak gitu. Jadi kita boleh tahu ada One Piece, kita tahu ada apa namanya judol dan lain sebagainya tapi please ya di kantor terutama selaraskan. Nah, nah, so untuk menyelaras itu ya kita bicara tentang sadar diri ini, uh, kita hidup di dunia yang sibuk ngajarin ke kita ya
cara ini bikin kamu sukses, cara ini bisa bikin kamu healing, ya. Cara ini bisa bikin kamu tenang, ya. Tapi tahu nggak, kalau cuma fokus di cara, kita jadi pinter tapi nggak nyambung. Tahu banyak tapi nggak nyamber. Kalau nyambung itu nanti bisa nyamber, ya. Padahal caranya nanti muncul sendiri. Ya. Ilmunya dapat, tapi rasanya nggak nyala. Itu kalau nggak nyambung. Adik. Nah, makanya kita mesti nyala. Kita ada gerakan namanya gerakan menyalakan hati Indonesia, menyalakan hati Nusantara, menyalakan hati rumah kita, dan lain sebagainya. Karena hati ini menjadi uh, pusat lah sebenarnya, ya. Karena ada hal di dalam hidup ini yang nggak bisa disusun dengan logika. Nggak bisa diurutin pakai logika. Ya, ya Allah aja di luar logika. Kalau pakai logika doang nggak ketemu sama Tuhan. Ya. Nah, karena itu ya ada yang nggak terjangkau logika, tapi hanya bisa ditangkap lewat rasa. Nah, mudah-mudahan, alhamdulillah malam ini ada 178 juta penduduk Zoom di sini. Kita semuanya bisa masuk ke wilayah rasa yang dilihat lewat makna, ya, yang dibaca lewat getaran. So malam ini bukan soal cari cara manifestasi yang cepat gimana, cara ikhlas yang paling ampuh gimana, surrender. Malam ini soal tentang membaca pola. Seperti pola serius setahun sekali. Itu apa sih? Kita pakai lah, ya. Ada hidup itu ada polanya. Semua tuh ada polanya. Manusia, dirimu juga punya pola, ada pattern, ya. Polanya nanti bisa bisa nanti ke jangka waktunya, bisa nanti apanya, ya. Pola inilah intinya. Pola ini dikuasai. Nah, yang terutama malam ini di ruang rasa ini ada pola rasa, ada pola semesta, ada pola batinnya kita. Kenapa itu penting? Karena kalau kita nggak bisa baca pola, ya, kayak punya gitar, main rame-rame nggak bisa baca, bisa apa namanya dirijennya yang di depan, kita nggak bisa main bareng, ya. Kalau kita nggak bisa baca pola, ya, eh, atau kalau justru sebaliknya kita bisa baca pola, kita nggak perlu lagi diajarin cara, ya. Caranya nanti keluar sendiri. Lo akan tahu sendiri harus kemana, kapan ngegas, kapan nggak ngegas, kapan lepas tangan, dan lain sebagainya. Harus berhenti di mana, harus nunggu atau gerak. Nah, ya itu gimana taunya? Kan harus lewat latihan. Karena hidup itu ya gitu. Kapan nih? Namanya timing, namanya pola. Dan ini adalah bentuk kecerdasan yang udah jarang diajarin. Kecerdasan resonansi, kecerdasan hati, kecerdasan cahaya, kecerdasan kuantum. Bukan yang diukur pakai nilai-nilai logika. Meskipun bisa diukur sama matematikawan, fisikawan kuantumnya, ya. Yang bukan diukur sama angka, nilai-nilai kayak gitu, atau ya, pakai cuan. Tapi ini yang bikin kita bisa nyambung ke diri kita yang asli. Nyambung ke semesta akhirnya, nyambung ke Tuhan di akhirnya. Nah, nanti langkah, derap langkah. Nah, mulai kalau udah rapi, nah polanya pola langkah kaki kiri sama pola arah. Nah, arah nih mau kemana nih kaki kiri, ya? Yang kaki kanannya, ya. Ini arahnya nih kanan yang ngatur, langkah yang kiri, kira-kira seperti itu. Nah, kebanyakan kita karena jagonya di logika itu pakai kaki kiri terus loncat-loncat terus. Jadi capek, udah gitu arahnya juga nggak jelas, ya. Nah, coba bayangin, kita ngelangkah kaki kiri sambil nggak tahu, nggak sadar kanan ini mau ada di depan apa di belakang saya sekarang. Nah, kayak gitu. Itulah kenapa kita nggak tahu kapan berhenti, kapan ngegas, kapan apa nyalip, dan lain sebagainya. Jadi kalau buat yang masih nanya, ngapain sih belajar-belajar yang ginian? Ya, nah, kuantum ikhlas tuh sering tuh. Apa sih ilmu-ilmu gituan, ginian, ilmu ilmu ginian ini ilmu kuantum bro, gitu ya. Jawabannya supaya kita nggak nyasar, intinya gitu.
biar kita nggak terus muter di pola yang sama, ya. Hmm. Nanti kita marah, nanti kita nyesel, nanti kita maaf, nanti kita marah lagi, nyesel lagi, maaf lagi, nyesel lagi. Itu ada juga tuh pola-pola kayak gitu, ya. Atau nanti kita dapat uang, nanti kita boros, kayaknya mau apa namanya nabung terus nggak bisa, nanti dapat uang lagi gitu. Ada pola, nggak tahu kenapa, ya. Padahal kita udah kerja keras, ya. Jadi kita itu nggak butuh terlalu banyak tambah cara, tapi tambah sadar aja yang penting. Tambah ngeh namanya kan. Jadi kita terkait dengan Sirius dan portal ini, kita butuh buka channel, ya. Kayak tadi, ya Allah, aku siap untuk membuka hati menjadi masuknya cahayamu. Itu buka channel. Terus sadar apa enggak, ya. Jadi kita bisa baca arah. Dan malam ini semesta lagi buka channel itu. Kita bacanya gitu. Ini seluruh dunia lagi bahas itu kan. Lewat Lions Gate. Lewat gerbang gerbang singa lah ya yang berani gitu ya. Nah, Anda tinggal nyetel, buka hati, buka rasa dan biarin cahayanya masuk. Nah, jadi penjelasannya kira-kira portal itu bukan tentang bintang tapi tentang getaran. Tiap tahun semesta bikin pintu masuk buat ngeriset arah hidup kita. Malam ini kita mau riset itu. Nah, jadi tadi kita bicara pola, kalian aja ya supaya ada manfaatnya juga dan Anda bisa nggak cuma dapat kayak informasi seperti ini, Anda perlu tulislah ya, atau dicatat atau gimana ya, pola lama apa yang mau kamu lepasin, karena polanya ada, gitu-gitu aja gue, ya. Nah, coba nah, tulis ya pola apa tuh ya, apa yang ingin kamu biarkan pergi di gerbang ini atau lepas di gerbang Lionsgate ini. Emosi atau beban apa yang udah waktunya dilepasin. Nah, coba ya. Jadi bukan lagi pertanyaannya apa yang mesti gue lakuin. Anda udah tahu, udah ada ChatGPT, udah ada banyak lah ya. Tapi polanya mungkin ChatGPT nggak tahu, gitu ya. Nah, bisnis Anda juga punya pola. Kalau nggak ini nanti cuma terjebak di langkah-langkahnya. Nah, apa pola yang selama ini muter-muter di hidup gue? Nah, gitu ya. Gitu kayak apa sih orangnya? Karena pola itu dia itu kayak magnet atau kayak gravitasi, kayak gitu ya, kayak narik ke tempat yang sama. Pola itu ada energi, pola itu ada belief, pola itu rasa yang sebenarnya di bawah sadar itu mungkin ngumpet. Orang yang kayak tadi marah lagi, nyesel lagi, minta maaf lagi, marah lagi, nyesel lagi, minta maaf. Itu ada apa ya polanya ya? Nah, mungkin dia polanya kecilnya nggak dihargain, atau mungkin dia polanya kecilnya suka dimarahin, atau terlalu dimanja dan lain sebagainya. Kan saya nggak tahu. Kita sendiri yang tahu. Dan nah itulah yang teman-teman bisa merefleksikan. Nah, pola itu bisa narik ke tempat kita yang sama. Jadi eh, meskipun kita udah pindah tempat, pindah lokasi, pindah kerjaan, pindah teman, pindah negara, ganti keluarga negaraan, pola itu ngikutin bro. Jadi jangan pikir, oh gue mau kabur dulu, gue kabur dulu. Kabur nggak apa-apa, bagus lah. Lari dari apa atau pergi dari apa. Tapi jangan jangan pikir Anda akan terbebas dari nerakamu sendiri. Karena polamu yang belum dibaca. Nah, karena itu ikhlas, menyadari pola, melepaskan, itu menjadi kerjaan yang kalau dikata hati itu jadi menu utama untuk kita dorong ke masyarakat. Supaya kerjaan-kerjaan yang lainnya, yang kaki kirinya itu enggak kesandung. Ya. Nah, jadi jadi kalau polanya belum dibaca, kita balik lagi, looping lagi, stuck lagi, ya. Meskipun nanti duitnya lebih banyak, tapi nanti keselnya, apa namanya, kecewanya, kok nggak berubah ya? Padahal dulu waktu gua nggak punya duit, kayaknya nanti kalau gua udah punya duit, gua nggak akan berasa kayak gini lagi nih. Nanti duitnya udah banyak, gitu ya, begini-gini, tapi rasa dibuang, dikecilin, nggak dianggap, itu ada lagi.
penderitaan namanya, ya. Nah, so itu tolong dicatat. Dan kami di Kata Institut menemani teman-teman yang membaca pola, melepaskan pola, dan lain sebagainya. Nah, sesi ini yang sekarang kita lakukan ini namanya kosmik diri, ya. Uh, Kosmos lah ya kan makrokosmos sama mikrokosmos, ya. Lion Gate, Sirius, Leo, itu makro lah di luar sana. Nah, mikronya ada di sini. Seperti langit, diri kita juga punya bintang-bintang, ya, yang bisa jadi penunjuk arah. Kalau kita mau gelap-gelapan, berani gelap-gelapan keluar, tenang dan berani ngelihat ke dalam, ke semesta kita, ke langitnya kita, ya. Nah, jadi sekarang saya mau ajak Anda duduk tenang sebentar, tutup mata kalau Anda nyaman. Kalau lagi nyetir jangan, ya. Tarik napas yang dalam, dan lepaskan. Anda mau renungkan juga boleh, tapi biarlah masuk ke dalam. Kita mau cek kosmik diri ini. Bayangkan hidupmu sebagai satu garis besar perjalanan. Ada timeline. Dari kecil sampai sekarang. Tanyakan ke dirimu pelan-pelan, pola rasa apa yang sering muncul. Emosi apa yang suka balik lagi, kayak looping gitu. Dan apa yang kamu tahu udah nggak sehat, tapi susah kamu lepasin. Oke, ada beberapa hal yang hadir, nggak usah dianggap benar atau salah, nggak usah marah. Pokoknya nyatet aja, perhatiin rasa-rasanya juga. Nah, kalau udah, mudah-mudahan teman-teman punya pulpen, ada pensil, atau HP terserah. Nah, itulah kita kayak lagi ngebaca bintang-bintang gitu ya. Apa ini ya? Ya, sinarnya kok kayak gini, sinarnya kayak gini. Nah, coba ditulis deh sekarang. Saya kasih waktu, ya, supaya ada perenungan. Jadi nggak cuma ngobrol aja sayanya, tapi Anda juga ngobrol sama diri sendiri. Pola apa yang ingin aku lepaskan malam ini? Tulis di kertas, tulis di HP. Atau apa yang ingin aku biarkan pergi di gerbang ini? Atau siapa versi lamaku, diriku, yang siap aku ikhlasin sekarang? Jangan buru-buru jawabnya, biarkan hatimu yang nulis. Kasih waktu ya 3-5 menit ya.
Oke, udah mulai ada tulisan-tulisan, mulai ada pencerahan ya, Eh, pemahaman atau apapun, paling nggak kita udah punya bahan ya. Itu ada pola dan pola itu akan eh, tadi menarik diri kita ke situ lagi. Kenapa ya? Nah, kalau penjelasannya panjang lebarnya nanti di kelas-kelas eh, kata hati itu memang kita mengupas hal itu ya tentang energinya, gimana melepaskannya dan lain sebagainya. Di paling malam ini kita mau sadarin itu dulu, niatin itu buat kita rapihin, kita bersihin, dan kemudian di momen Lionsgate Portal yang lagi kebuka ini kita mau uh, ikhlasin lah ya, kita lepasin. So, setelah ini kita mau, uh, saya mau ajak teman-teman meditasi ya. Eh, Masuk ke gerbang rasa yang lebih dalam, meditasi apa ya, tersebut resonansi cahaya gitu ya. Nah, resonansi. Jadi apa namanya tadi saya bilang, alignment, selaras teman-teman. Begini loh, ini buat masukan ya teman-teman. Kadang-kadang mungkin ada yang nyadar, ih, gue hari ini gue lagi nggak pengen ngapa-ngapain, nggak beda dari biasanya. Maksudnya nggak terlalu ngatur, nggak berstrategi gimana, misalnya di kantor atau di apa. Tapi tiba-tiba gitu, seolah-olah itu kok orang-orang kehidupan itu kayak yang gue rasain terus dikerjain ya, yang gue pengenin terus kejadian. Coba deh perhatiin, itu ada kalau diperhatikan. Enggak setiap ya, ada yang udah susah makin susah terus kita susah, tapi kadang-kadang entah gimana kita ketemu selahnya gitu, kemudian itu kejadian ya. Nah, itu namanya resonansi teman-teman. Resonansi itu cahaya, eh, pantulan, ya, memantul. Karena waktu kamu diem, itu bukan berarti kamu nggak ngomong. Gue kesel nih sama dia, gue demen nih sama dia, itu ngomong dan itu mantul, ya. Nah, eh, pada saat kamu bersih, sekedar sebersit aja gitu ya, niat yang nggak dipikirin tapi juga nggak didoain nggak banget gitu ya, tapi kayaknya pengen gini terus kejadian, pengen ini kejadian gitu ya. Nah, itu namanya resonansi karena dia mantul lagi, kuat resonansinya itu kalau kita selaras ya, kalau kita selaras itu ke situ. Nah, jadi meditasi ini saya namain meditasi resonansi cahaya karena diri kita sejatinya itu cahaya. Sejatinya itu ruhnya kita, jiwanya kita itu namanya cahaya. Dari cahaya ilahi yang salah satunya dijagain sama Sirius tadi, yang serius itu, bintang Sirius itu kayak dia menjadi pemandu cahaya ilahi. Begitulah ya. Dewa apa nggak tahu tuh di sana di situ. Nah, itu Nurullah, Nurullah gitu ya. Yang penguasa semestanya, penciptanya. Nah, kemudian dia menciptakan kita yang namanya ruh. Ruh itu cahaya. Ya. Nah, cahaya kita bisa nyala, bisa nggak nyala. Nah, nyala itu kalau raganya sehat, rasionya sehat, rasanya sehat. Nah, ini biasanya rasa sama rasio ini suka saling tabrakan. Akhirnya ruhnya nggak bisa kasih bisikan yang punya daya yang kuat tadi, nggak muncul. Tapi kadang-kadang pas lagi rasanya juga dan rasionya juga lagi akur gitu ya. Dan terus jalan aja teng 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 gitu ya. Nah, kita pengen kayak gitu kan hidup kita. Jadi meditasi ini tuh untuk itu. Resonansi cahaya. Nggak bakal pakai logika lagi kebanyakan. Kita masuk aja ke gelombangnya, ke frekuensi hati dan frekuensi yang hati yang terbuka yang bisa menerima sekaligus melepaskan eh, dan membawa kita ke titik baru ya. Titik yang udah disiapin sama Sirius ini. Nah, oke. Saya nanti mau pakai musik kali sedikit Bu. Udah dibuka belum ya? Dan Udah ya, mudah-mudahan nyala ya. Buat ini aja background ya, buat background.
nggak ada musiknya sih, cuma suara. Ada mas sekarang. Kecil aja, suara Ada tapi hujan keras. gitu kayak. Terlalu keras ya. Ah, ini cuma dua, udah kecil banget, keras banget. Coba diatur di ininya, atau nggak usah pakai musik aja. Oh, Hah? di suaranya Di mas itu kecil aja. kalah. Ini satu, ini dua ini bu, masih kegedean. Kalau Boleh kegedean mas? ya udah. Hah? Ya, boleh, boleh. Oke nggak? Boleh, boleh. Ya. Tapi mas dulu agak dekat ke mic ya. Oke oke oke. Oke. Oke, Nanti oke. saya lihat aja ya. Kalau saya matiin lah ya. Baik. Nah, jadi kita akan meditasi apa tadi? Resonansi cahaya. Ya. Nah, jadi pengantarnya. Sekarang kita udah mulai bisa lihat polanya, apa yang berulang, apa yang mau ditinggalin. Itu kan ada kesadaran, ya. Mas sadar seperti itu, tahu seperti itu. Nggak cukup artinya, oh gue udah tahu, ya bagus. Tapi perlu apa ini yang dilakukan terhadap pola itu, ya. Kita perlu nyambung ke frekuensi yang bisa bantu kita ngelepas, ya. Dan untuk itu kita perlu buka ruang di dalam dirinya kita. Bukan ruang logika, tapi ruang namanya ruang resonansi. Ya. Nah, jagat ini luasnya nggak masuk akal, nggak terkira. Galaksi, ya. Jadi ini kalau nggak salah namanya Lionsgate ini Galactic Birthday atau tahun baru. Nah, Galactic New Year, tahun baru galaksi. Kemarin kan tahun baru apa, Suro, tahun apa ya. Nah, galaksi ini tempat kita tinggal itu cuma setitik dari semesta yang luas. Termasuk Sirius tadi cuma setitik. Dan malam ini gerbang Lionsgate lagi terbuka di atas sana. Ya, ya bukan untuk diapa-apain, bukan untuk digimanain, tapi buat diresonansiin, disambut, dirasain kayak, oh, oke, bro, gue juga di sini kayak gini, gue inget lo, gitu ya, gitu aja, ya. Sama ya kalau kita naik gunung, kita menyapa, assalamualaikum, meskipun nggak ada siapa-siapa kan di sana, tapi kita sadar kayak semesta gitu. Karena kalau semesta aja yang luasnya nggak terbatas ini, begitu rupanya, kenapa kitanya masih sempit? Semesta itu nggak ada batasnya, tapi kita cepet banget. Itu yang saya rasain begitu. Cara pikir kita dan lain sebagainya. Nah, kita nggak bisa lagi jadi katak dalam tempurung bahasa. Jangan lupa kita punya pribadi yang cuma percaya apa yang bisa dilihat mata, diukur sama angka, sama cuan, atau dapat validasi orang banyak. Ya. Nah, kalau Anda mau hidup yang baru, kamu harus berani belajar hal-hal yang beyond. Ya, dirimu tuh beyond logik. Logik itu cuma segini. Dirimu tuh yang dikasih logik itu besar sekali yang namanya. Jadi kita belajar yang beyond, yang nembus kepala, nembus logika, nembus rasio. Buka itu, yang cuma bisa dimengerti dengan meneng, gak ngelawan, diam aja. Ya, dengar. Sekarang waktunya kita masuk ke sana, ke ruang cahaya itu. Saya akan pandu teman-teman meditasi, bukan untuk menenangin pikiran, tapi untuk ganti frekuensi hidup dari dalam. Ya. Anda nggak harus ngerti semua kata-kata yang saya ucapkan. Anda hanya perlu hadir dan menyimak dan membuka ruang. Dan izinkan cahayanya bekerja lewat hati. Baik, sudah siap? Silakan ambil posisi yang nyaman. Tarik nafas yang dalam. Dan hembuskan perlahan. Biarkan tubuhmu mulai rileks. Tarik lagi nafasnya seperti membasuh
kiri, bawa lubang hidung ke seluruh tubuh, tujukan menyebar, dan rasakan beban di pundakmu mulai turun, Luruhkan, lepaskan ketegangan di wajah, di rahang, di dada. Bayangkan tubuhmu sedang duduk di pangkuan bumi. Nakar akar cahaya tumbuh dari kakimu, masuk ke dalam tanah, menyatu dengan keheningan. Aman, kamu diterima, kamu dilindungi. Rasakan aman itu, penerimaan itu, dan penjagaan itu. Sekarang izinkan dirimu mengingat apa yang sedang kamu lepaskan. Entah dia betul, mungkin. Sekarang tarik nafas pelan. Bayangkan kamu menarik semua energi lama ke dalam nafasmu, lalu hembuskan perlahan. Lepaskan semuanya. Lepaskan lebih banyak lagi. Rasakan kelepasan itu, seluruhnya energi lama. Ulangi dalam hati, aku melepaskan yang bukan milikku lagi. Aku membebaskan diriku dari pola yang mengikat. Aku memaafkan. Aku memaafkan. Aku memaafkan. Bayangkan ada kabut hitam keluar dari dadamu dan menguap ke langit. Seluruh menghilang. Dan kamu pun mulai ringan. Seperti ruang kosong, siap menerima cahaya. Bayangkan sekarang langit malam
terbuka di atasmu. Bintang Sirius bersinar paling terang di antara yang lain. Dari Sirius turun cahaya lembut berwarna emas, biru, putih, turun menuju dirimu, menyentuh ubun-ubunmu dan masuk perlahan ke dalam lewat ubun-ubun, mengalir perlahan ke tenggorokan, menembus menerangi jantung, mengisi dadamu dengan cahaya yang hangat, dan biarkan cahaya itu memenuhi seluruh tubuh. Ke jari-jari tangan, ke kaki, ke tulang, ke dalam darah, dan sumsum. Katakan dalam hati, aku membuka diri untuk cahayanya. Cahaya ilahi. Aku menerima keberanian baru. Aku selaras dengan alur terbaiknya. Rasakan hatimu seperti bunga, perlahan mekar, menerima cahaya dari langit. Sekarang tanyakan pelan-pelan ke hatimu. Apa ya jiwaku yang ingin aku hidup mulai malam? Biarkan gambaran itu muncul. Bukan logika, jangan logika, cukup rasa.
mungkin rasa damai. Mungkin keberanian. Mungkin rasa cinta. Kebijaksanaan. Enggak bayangkan niat itu berubah jadi cahaya kecil. Nah, ditanamkan di jantung. Menjadi benih tenang. Yang akan tumbuh seiring lempang. Ucapkan dalam hati, aku siap menjalani hidup yang selaras. Aku tak perlu tahu semuanya sekarang. Aku cukup membuka hati dan mengikuti cahayanya. Sekarang bayangkan cahaya yang kamu terima itu mengalir keluar dari tubuhmu, menyebar ke ruangan di mana Anda berada. Menyebar ke orang-orang terdekatmu. Menyebar ke lingkungan tempat kamu tinggal. Ke tempat kerjamu. Kirimkanlah cahaya itu ke tanah Indonesia. Bayangkan Nusantara diterangi oleh jutaan hati yang menyala. Ucapkan dalam hati, semoga cahaya ini bermanfaat. Semoga
damai ini menular dan menjalar. Semoga niat ini menjadi jalan baru. Sekarang biarkan cahaya itu tetap tinggal di hatimu, lembut, hangat, dan mengakar ke dalam. Dan bayangkan cahaya yang kamu rasakan ini bukan sekedar energi sesaat, tapi bagian dari dirimu yang sebenarnya. Bagian dari dirimu yang sejati. Bagian dari fitrahmu yang memang lahir dan dilahirkan untuk bersinar. Lihatlah, pandanglah ke atas, ke langit sebentar secara batin. Sirius namanya, bintang paling terang di langit malam. Dia bersinar walau gak selalu dilihat, gak selalu dipuji, gak selalu dianggap penting. Tapi dia tetap bersinar. Karena itu tugasnya itu keberaniannya. Hari ini saya mengajak kamu juga jadi seperti itu. Berani jadi matahari kesadaran ilahi. Di hidupmu sendiri, buat dirimu sendiri, berani bersinar. Meskipun gak ada yang lihat. Berani tenang meskipun dunia dipenuhi keributan. Berani bahagia meskipun hidup belum sempurna. Berani ikhlas
berani tersenyum, berani bersyukur, meskipun belum semua doa dikabulkan. Karena kalau bukan kita yang jaga cahaya itu, siapa lagi? Dan kalau bukan sekarang, kapan lagi? Dan sekarang tarik nafas yang dalam, nikmati semua rasa, dan hembuskan perlahan. Biarkan apapun rasa yang sedang mengalir hadir di dalam diri. Dan ketika kamu siap, tarik lagi nafas yang dalam, dan jika membuka atau menghembuskan nafas pelan-pelan, kamu membuka mata dan kembalilah hadir di sini, di ruang ini, saat ini, sebagai dirimu yang baru. Gerbang itu bukan di langit, tapi di hatimu. Baik, alhamdulillah. Gimana rasanya? Dinikmatin aja dulu, jangan mikir, jangan ngapa-ngapain. Saya pikir waktunya break, ya, 5 menit. Udah mau minum, santai aja. Nanti kita balik lagi lah ya, sekitar jam 21.23 gitu ya kalau di laptop saya nih. Oke, selamat rehat. Selamat menikmati rasa yang ada. Halo, Om Duduk.
Oke, kita balik lagi. Ada breaknya. Baik, Alhamdulillah. Barusan kita meditasi resonansi cahaya. Gimana rasanya? Lumayan panjang rupanya ya. Hmm, Oke, ada ditulis kali ya di chat ya. Hmm, Biar saya baca-baca juga dulu. Gimana rasanya? Waduh, luar biasa ini. Oh, ada laporan juga. Alhamdulillah semuanya ya. Saya juga mau ngedoain kita mungkin ada saudara kita, suaminya Bu Lia di Makassar yang lagi sakit malam ini. Biar lancar pengobatannya ya. Wih, banyak juga ini. Alhamdulillah doa-doanya merasa sendirian, merasa tidak menyukai, merasa menjadi apa nih objek korban banyak keinginan tidak manifestasi. Oh iya, oke, mudah-mudahan sudah mulai ada rasa-rasa yang enak. Sometimes confused how to manage my life. So apa ini? Emptiness and happy. Oh oke, masih sama ya. Oke, siap. Lebih tenang, alhamdulillah, lebih nyaman, hangat, lebih sering tersenyum. Ya gitu, ya. Oke, teman-teman, kita lanjut ya. Untuk ruang rasa malam ini mudah-mudahan mulai kerasa ya manfaatnya. Jadi di sisa waktu yang ada, kita mau manfaatin untuk selanjutnya kita connect lagi, nyambung lagi. Nah, jadi kita bicara tadi alignment atau penyelarasan, ya. Memang begitu kondisinya teman-teman. Alhamdulillah, saya cukup mungkin di antara teman-teman saya termasuk yang paling senior merasakan asam garam sejak tahun 88. Untung ya, gini loh ceritanya nih. Saya juga kalau nggak terjadi apa yang terjadi tahun 86 sampai 87 kira-kira dalam hidup saya, usia saya waktu itu baru atau masih 26-an ya. Nah, itu sebenarnya udah hancur banget sih. Secara logika gimana ya itu? Kepala saya udah kapan-kapan lah ya tapi ceritanya. Cuma itu udah mentok abis di nggak nggak deket rumah atau di luar negeri pada saat itu dan lain sebagainya. Itu kalau bisa kayak gini sekarang itu kayak bumi dan langit. Cuma karena momen itu maka sampai sekarang nih teman-teman saya masih istiqomah ngejaga pesan yang saya terima lewat kejadian itu, alam ngasih ke saya, Allah ngasih ke saya peristiwa yang kalau nggak digituin, nggak begitu saya nggak mungkin nggak satu nggak melakukan apa yang saya lakukan dan mungkin saya nggak terlalu peduli juga, alah biasalah. Tapi buat saya karena saya pernah tahu sampai seumur gini saya masih ya kayak serius lah mencoba ya terus menyuarakan menjadi terang dan harapannya begitu juga teman-teman ya kita bisa menyalakan hati Indonesia atau menyalakan hati Nusantara itu gerakan yang udah lama kita bawakan ya. So malam ini eh, apa namanya kita bicara tadi hmm, tentang pentingnya kalau sudah masuk ke dalam sadar kita punya kaki kanan, nggak cuma kaki kiri, sadar kita punya GPS yang namanya God's Positioning System yang ngasih arah dari Tuhan sendiri, bukan cuma Google Positioning System, ya. Kita punya rasa, nggak cuma rasio doang yang akhirnya kita pakai dua-duanya, maka kita bisa align, ya. Karena emang alam itu harus pakai rasio sama pakai rasa, raga yang menjadi casingnya jalan ke sana ke sini untuk menjalankan tugas-tugasnya kita ya. Nah, jadi kita malam ini bukan cuma ngelepasin yang lama
tapi juga kita nyelarasin niat jiwa kita dengan cahayanya. Karena bahasa saya kalau eh, ditanya apa namanya, apa sih yang kita lakukan itu adalah menyamakan atau menyelaraskan keinginan kita dengan kehendaknya. Ya, kita inginnya gini, tapi kondisinya ini yang diizinkan oleh Tuhan, oleh Allah itu ternyata nggak sama sama keinginan kita. Tapi itu kan juga udah jadi kehendaknya, diizinkan semua. Nah, gimana kita bisa main di situ? Kondisi lagi bagus ya tentu nggak banyak yang berbeda antara yang kita inginkan sama yang diizinkan, karena semua juga melakukan hal-hal yang relatif satu frekuensi ya. Tapi kalau kondisinya lagi kayak jomplang kayak gini, ya, maka kemudian yang kita inginkan sama yang terjadi itu kayaknya bumi sama langit, karena itu dibutuhkan cahaya yang lebih terang lagi, ya. Tapi inilah manusia yang lahir melewati masa-masa ini akan menjadi manusia yang spesial, ya. Nah, kita melakukan itu, menyelaraskan jiwa kita dengan cahayanya, dengan kehendaknya, sebagaimana Sirius bersinar. Sejak dia diciptakan, dia menjadi lambang dari matahari spiritual atau matahari kebenaran ilahi. Itu yang dikenang atau yang dia pandu. Dengan bukti bahwa hari ini, malam ini dia selaras lagi. Oke? Nah, so, polarisasi yang terjadi pakai kaki kiri doang dan pakai kaki kanan itu adalah kalau ego itu maunya gue. Tapi alignment atau ya, ekosistem hidup ya, itu beda ya. Ego itu cari cara, cari hasil. Nggak masalah. Semua nggak bukannya salah, cuma nggak bisa gitu doang. Kalau eko atau hati atau alignment selaras itu dia dengar petunjuk dan dia nyambungin sama rasanya, lalu cari cara sama hasilnya sesuai yang dia rasa ditunjukin dan rasa yang dia dialirin. Ya, nanti akan ketemu beda beda banget ya. Nah kalau ego itu butuh dilihat, kalau alignment nyelaras itu dia bersinar aja meskipun nggak dipuji ya. Nah, itu Anda sudah lakukan dan kuatin lagi di situ. Ego itu niatnya tuh dari maunya, dari nafsunya, dari keinginannya. Kalau alignment, penyelarasan atau rasa itu niatnya itu dari getaran yang tertinggi. Maksudnya gampangnya gini, kalau aku mau ribut sama apa, itu nanyanya kira-kira tuh kalau Tuhan punya masalah ini, dia marahnya marah kayak gue nggak ya? Gitu. Ya udah kita langsung kayak koreksi. Oke 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 oke. Nah kalau nggak kan kita langsung aja gitu. Dia salah, udah jelas emang dia salah, melanggar pasal ini dan lain sebagainya. Tapi penyelarasan nggak semua orang yang salah itu disalahin, apalagi disakitin. Nggak gitu caranya. Kalau gitu abis kita juga semua. Ya, ada itu keseimbangan ini yang lagi dicari keseimbangan di rumah, di kantor, di jalan, di negara, sistem semuanya. Ya, nah satu lagi teman-teman kalau ego itu emosi, galau, obsesif, ya ego itu fokusnya sama achievement, pencapaian. Kalau selaras dia dia namanya hadir. Nah, hadir ini hadir itu gini loh prakteknya. Kalau satu saya muda, ya ternyata itu penting banget. Cukup hadir. Hadir itu hadir kayak, kalau saya kan dipanggilnya Nunu kalau ya eh, di sekolah misalnya guru, kan semua lah kita kan panggil Kofifa hadir gitu kan, Hartanto hadir gitu. Hadir itu nggak absen di dalam susah dan senang hadir, nggak komplain, namanya ikhlas. Nah itu fokus alignment karena dia lagi ngebaca, nggak enak pun dia baca untuk diselarasin ya, nggak untuk dikomplain. Nah ego itu sibuknya ngebuktiin gue bener misalnya kan. Ngebuktiin dia salah, ngebuktiin apapun. Kalau hati selaras itu sibuknya nenangin ya.
nggak apa-apa gitu kan. Memang begitu gitu. Maksudnya nenangin. Itu Anda harus sibuk. Nenangin siapa? Nenangin diri, bukan nenangin orang. Kalau bisa nenangin diri, Anda pakai energi, Anda pakai cahaya, Anda pakai hati, tenang itu, itulah yang menjadi argumennya Anda. Anda berargumentasi dengan ketenangan. Maka lihat nanti hasil dari conversation dari antara rasio dan rasa. Anda akan buktikan sendiri, ya. Harus berani gitu. Karena nanti sering buktinya Anda mau belanja akan ketemu sama tukang apa pedagang atau apa yang nyambung, nggak cuma jualan. Anda naik gokar, naik gojek, naik apa, Anda akan ketemu orang-orangnya yang nyambung, bukan sekedar nganterin. Nyambung sama Anda, ngomongnya juga nyambung, kadang-kadang nggak pakai basa-basi langsung, ih ini bapak langsung, atau ini mas kok langsung ngomongnya tajam banget gitu ya, seru gitu. Ya itu dia, jiwanya yang ngomong langsung. Ya, Eh, banyak kejadian gitu. Kemarin juga saya baru kejadian kaget banget lah gitu kan. Kok ini belum orang di pinggir jalan, kita baru turun dari mobil, lalu dia kayak gimana lah pokoknya akhirnya kita ketemu terus dia ngomong sesuatu yang ini apa ini? Kok langsung langsung nyamber gitu ya. Nyamber udah nggak pakai tedeng aling-aling mbak. Nah itu untuk bisnis untuk apa? Kan nggak usah ada apa namanya kosmetik gitu yang bikin capek kalau kita mau ketemu ketemu orang ya atau mau ketemu jodoh juga kayak gitu. Nah jadi semua yang kita lakukan ini atau yang kita selaraskan ini kalau malam ini kita mau sedikit lebih jujur, lebih hadir, lebih selaras dengan cahayanya, ya eh, itu aja udah cukup. Itu udah cukup. Kita nggak harus ngerti semuanya, tapi kita milih untuk selaras. Jadi balik lagi seperti Sirius yang tetap bersinar meskipun seluruh semesta nggak lagi merhatiin dia. Ya, nanti tahun depan dia diingat lagi. Tahun depan dia diingat lagi. Nah itulah yang jadi manusia yang jadi. Dan jadi pemandu cahaya, pembawa terang. Kan di mana-mana lagi gelap nih katanya. Ya, oke. Nah, so di sini tadi ada yang lebih sering tersenyum, alhamdulillah. Eh, padahal masalah masih banyak, gitu kan? Karena itu seperti kayak hampir ketiduran, seperti terbang, tapi setelah meditasi pikiran terasa ringan banget. Padahal biasanya setiap malam saya anxious sekali. Jenny ya, mudah-mudahan saya nggak salah ya. Oke, well done. Jenny luar biasa. Baik lagi kayak hampir ketiduran, seperti terbang, tapi setelahnya hati dan pikiran terasa ringan banget, Kang. Padahal biasanya setiap malam saya anxious sekali. Oh, oke banget gitu ya. Oke ya, soal terasa manfaatnya. Lanjut ya, Jenny, jangan dilepas, dipegang itu pemahaman dan rasanya. Eh, Mas Timur, Mas Timur ini. Malam ini sih diri saya yang lama yang suka self sabotage saya relakan untuk lepas ke gerbang singa. Wih, singanya langsung lepas juga nih. Ya, Yanti ketiduran. Oke, gelombangnya ya. Oke, saya juga hampir ketiduran seperti setengah sadar. Yes, gelombang alfa ya. Tapi tenang setelahnya. Saya bahkan tidak paham suara Pak Nono. Ya nggak apa-apa. Karena yang ngomong udah nggak urus saya, hatimu yang bicara lewat yang namanya tenang. Ya, dan kita suka dikasih tahu. Hanya dengan mengingatku, kamu akan merasa tenang. Nah, ketika kita tenang, itu maknanya kita nggak jauh dari ingatan itu. Jiwa kita itu nyadar. Padahal kita lagi nggak nyebut namanya mungkin. Ya, tapi ruh kita kasih kode. Aman bro, kira-kira. Aman bro. Ya, kita nyadar gitu. Ya, ini Made Dewi, Kengken nih, ge.
terima kasih meditasi benar-benar mengurangi overthinking yang selalu hadir setiap malam. Oh, alhamdulillah ya. Oke, alhamdulillah juga. Kalau ketiduran bagus, kalau tiduran bagus ya. Pokoknya kayak Pak apa dulu? Siapa tuh? Yang suka apa namanya ngelukis-ngelukis itu Pak siapa Pak Bu? Tino Didin. Hah? Pak Tino Didin. Pak Tino Sidi. Tua banget ya. Ketahuan, ayo. Kak Tino Sidin zaman di TVRI gini 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 mau gambar kayak apa? Bagus gitu kan. Enggak udah pokoknya bagus kalau kita ketiduran artinya gelombangnya artinya otaknya nggak overthinking, dia nyaman ya. Ya. Udah connect ya. Saya juga ketiduran. Tri, saya lebih merasa positif dan tidak terlalu. Itu dia, Bro. Ya, positif itu kalau nggak mikir, kalau mikir biasanya negatif. Jadi biasain nggak pikir, ngerasain nanti pikirannya dan perasaannya atau pikirannya jalan sendiri. Cerdasnya itu dari tenang, bukan dari tahu. Karena tenang jadi dikasih tahu, ya, gitu loh. Ya. Rasanya seperti melayang, suara Mas Nunu nggak jelas. Alhamdulillah selesai hati plong lebih tenang dan damai. That's it. Itu namanya nyambung ke serius, ya. Karena itu kondisi-kondisi yang disebut bukan teori, tapi itulah kondisi ideal terbaik 8 sampai 12 ini kita terusin spirit itu, ya. Dan di situ doa-doanya juga eh, langsung tajam, ya. Oke. Nah, sekarang eh, menjelang ke akhir saya mau kata ya bikin katakanlah inilah ritual cahaya Nusantara lah ya. Pemahaman yang kita bisa tanamkan malam ini ya. Oke, ini ya dari Bali ya. Di Bali kan ada udah jam berapa ini? Malam ya. Siap, siap. Baik. Jadi malam ini sekali lagi kita teguhkan uh, pemahaman kita di dalam Lionsgate Portal di mana Sirius lagi satu garis dengan rasi Leo gitu ya. Leo itu keberanian, Sirius itu jadi berani menjadi cahaya Tuhan, berani bersyukur, berani sabar, berani ikhlas, berani bahagia, berani tenang. Jangan berani stres, sekarang berani mikir, berani pusing sekarang ke orang-orang ya. Udah tahu, nggak tahu, cari tahu ya. Banyak ya, udah tahu, nggak tahu, cari tahu, begitu dia tahu, dia makin stres. Mendingan nggak usah tahu ya. Nanti Tuhan yang beresin yang kita nggak tahu. Kadang-kadang orang itu kan pengennya tahu gimana cara ngeberesin masalah ya. Bener gak sih? Ya, ada punya masalah, lalu cara ngeberesinnya, aku harus tahu. Terus, emang semua masalah lo beres dengan kita tahu, atau ada masalah yang atau beres aja sebenarnya. Nah itu kan banyak, masalah itu beres sendiri. Ada anak yang gini, nanti anaknya, waktu itu anaknya, atau temennya, atau apanya, udah nanti aja, biarin aja gitu kan. Kita tahu itu masalah, tapi kemudian ntar juga beres. Nah, kita kadang-kadang nggak bisa punya rasa itu yang kuat. Kita semuanya pengen ngeberesin. Jadi yang mau tahu, jadi nggak bisa kerja lah karena kita pengen tahu terus, gitu kan? Otak ini cerdas untuk tahu, belajar, sama cerdas untuk bikin, cerdas untuk nggak tahu, sengajain nggak taunya. Bukannya kita bikin bego, enggak, gua nggak bego, tapi gue sengaja nggak tahu. Gue tidur aja. Lihat besok, ya. Hmm. Gaya postingan saya kemarin ya, temunya ngapa-ngapain, ngapa-ngapain. Coba berani nggak, gitu kan? Nggak ngapa-ngapain dan nunggu yang maha ngapa-ngapain besok ngapain kita. Nah,
Itu besok itu namanya cahaya. Berani untuk jalan meskipun nggak tahu. Udah, nggak akan ada apa-apa. Aman, insya Allah. Ya, baik. Nah, sekali lagi, sebelum kita akhiri ruang rasa malam ini, saya mau ajak Anda semua untuk masuk ke ruang ke dalam hati sebentar. Ya, renungkan aja buat perenungan, tarik nafas, biarkan kesadaran ini menggema di dalam diri kita, di dalam ruang kecil, dalam hatimu sendiri yang tenang, yang sunyi, hening, dan tetap menyala. Hanya sibuk menikmati nafas, menyadari ruang cahaya, dan tanyakan pelan-pelan, gemakan di dalam ruang itu. Siapa aku ketika aku nggak lagi sibuk jadi versi yang diharapkan orang lain? Siapa aku? Siapa gua kalau gua nggak lagi nyibukin diri gue supaya disenengin orang? Kayak apa gua? Tanyakan juga pelan-pelan apa yang gua pilih, apa yang aku pilih kalau aku hidup dari cahaya, bukan dari takut. Karena malam ini kamu sudah menyelaraskan sesuatu yang besar. Niatmu dengan cahayanya, dengan arah jiwamu yang paling dalam. Dan sekarang cahaya itu bukan cuma buat dirimu sendiri. Kita hidup di tanah bernama Nusantara. Sebuah tanah yang sudah terlalu lama memikul luka, tapi juga menyimpan cahaya yang luar biasa. Jadi, saya mau ajak Anda untuk mengirimkan cahaya yang sudah kamu terima malam ini ke keluargamu, ke orang-orang yang kamu sayang, ke siapapun yang kamu tahu lagi butuh harapan, ke tanah tempat kakimu berpijak sekarang.
Jadi mari kita bawa cahaya ini bukan hanya untuk diri sendiri, tapi untuk tanah ini, untuk Nusantara. Bayangkan cahaya itu keluar melalui dadamu, mengalir ke rumahmu, mengalir ke jalanan, mengalir ke pepohonan. Nah, lalu cahaya itu bergerak lebih luas, menyentuh tempatmu tinggal, lalu menyebar ke seluruh Nusantara. Cahayamu, ya cahayamu itu menyebar dari ujung barat ke ujung timur, dari Aceh sampai Papua, dari laut yang paling dalam hingga gunung yang paling tinggi. Bayangkan bumi Nusantara diselumi cahaya, cahaya kedamaian, cahaya keberkahan, cahaya kesadaran, cahaya yang membangkitkan jiwa bangsa. Ucapkan dalam hati, bisikan pelan-pelan dari hati, untuk tanahku berpijak, untuk jiwa-jiwa yang hidup bersamaku, aku kirimkan cahaya terbaik darinya. Semoga hati-hati di Nusantara ini kembali menyala. Diam sejenak, biarkan rasa itu bekerja, biarkan cahaya itu mengalir. Bayangkan getaran hati kita jadi seperti Sirius kecil yang menyala dari bumi. Dari diri kita, dirimu, di tempatmu, cahayanya naik, menyambung ke cahaya besar di atas sana. Dan sekarang ucapkan dalam hati, semoga cahaya yang aku terima mengalir ke diriku, ke keluargaku, ke tanah airku. Semoga niat baikku tersambung dengan rencana terbaiknya. Tarik nafas yang dalam, nikmati, dan hembuskan perlahan. Dan terima rasa damai itu.
gerbang Lions itu bukan di langit aja, tapi di hati kita, di hatimu. Dan malam ini kita sudah membukanya. Jagalah nyalanya, jalani hidupmu sebagai cahaya. Dan saat kamu siap, tarik nafas dalam sekali lagi. Ucapkan syukur, Alhamdulillah. Dan sekarang buka mata perlahan. Kamu kembali sebagai versi dirimu yang lebih bercahaya dan siap berjalan bersama cahayanya. Alhamdulillah, kita sudah tutup sesi kita. Kalau gerbang Siriusnya baru buka, ya, sesinya aja yang ditutup, tapi kesadarannya dibawa terus, ya, hari-hari ke depan, besok 4 hari, jangan diterusin aja, setiap hari kayak gitu, biar Siriusnya nggak sendirian, ada yang nemenin. Oke, teman-teman, terima kasih sudah hadir, sudah menyimak, dan sudah membuka hati bersama di ruang rasa ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya, semoga lancar urusannya. Hmm. Dan bisa ketemu lagi di acara-acara berikutnya. Ya, semoga bermanfaat. Selamat istirahat. Matur nuwun. Matur nuwun Mas Nunung. Yeay. Malam ini terima kasih teman-teman. Selesai kita semuanya. Selamat beristirahat. Dan 4 hari ya Mas Nunung ya, 8 sampai 12. Menjaga raga, gitu ya. Monggo semuanya kita undur diri. Sampai jumpa di pelatihan-pelatihannya. Ini ada magnetic selling besok jam Oh, besok ada ya, 10. Bu ya? Iya, Oh, pas oke, oke, oke. 88 tuh Mas. Oh, besok lawan apa? Iya, kan Oke. besok 88. Ya, Biar pas dapat itu. buka Oh, ya. Biar ya, jualannya kita buka. tetap. Terima Oke. kasih teman-teman. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur Terima nuwun. kasih, Matur Terima kasih. nuwun. Terima kasih Assalamualaikum Pak semuanya. Nurul, terima kasih Bu Terima Endang. kasih, Pak Terima Nunu. Oke. Terima kasih kasih, Bu Bu Endang. Endang, terima kasih Pak Mas Erbi Sentano. Enjoy, enjoy, Matur nuwun.